dekat hamba kepada Allah lagi sujud, ya, maka berdoalah kepada Allah, kan begitu di hadisnya. Nabi kasih jalan kalau orang masih mau doa, tapi sujud yang sebenarnya masih perlu doa nggak? Bab sholawat semuanya hanyut, mau kolbu keras, kolbu lembut, semuanya hanyut karena merindukan Rasulullah SAW. Karena dalam sholawat itu ada unsiyah, berniat menyebut Engkau ya Allah, karena Engkau layak disebut. Aku memujimu ya Allah, karena Engkau layak dipuji. Aku menyembahmu ya Allah, karena Engkau layak disembah. Ini beribadah karena Allah layak disembah, karena Allah pantas dipuja-puji. Itulah ibadah yang mutlak. Orang inilah yang disebut oleh Allah abdi. Kata beliau, setiap zikir ada waridnya, ada hadiahnya. Setiap amalan ada hadiah rahasia yang tersimpan di dalamnya. Apakah warid itu? Ma yaridu 'alal qulubi minal ma'arifir rabbaniyah wal asrarir ruhiyah. Warid itu adalah suatu kondisi rohani di mana kolbu mendapatkan makrifat dari Allah dan rahasia-rahasia darinya. Ketika Bapak sujud, rasanya apa? Kepala pegel. Itu doang. Imamnya kelamaan nih, gitu. Berarti belum dapat asrarnya. Tapi Bapak sujud, terus terasa, ya Allah, kepalaku sekarang di titik terendah di bumi. Bahkan dia lebih rendah daripada tempat buang air besarku, yang kita bedak-bedakin tiap hari itu ya Bu ya. Ini mas-mas ini pakai bedak kan nih? Nggak usah lah, cukup istri kita aja yang cantik ya. Kita nggak usah jadi cowok cantik ya. Rawat sih boleh, tapi jangan bikin riuh untuk badan sendiri. Laki-laki itu nggak usah begitu ya. Apabila kolbu kedatangan rasa, masuk rasa itu, rasa, ya Allah, kepalaku lebih rendah, aku taruh serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari tumitku. Itu Bapak kecanduan sujud Pak. Enak sujud begitu, terasa tuh nikmat sujud. Tapi temukan sendiri rasa itu ya. Tadi itu kunci-kuncian yang kita kasih. Jadi kalau zikir saat sujud, itu yang kita rasakan. Jangan ngayal kemana-mana. Nabi kasih benefit, aqrabu ma bainal abdi wa rabbih fis sujud. Itu benefit. Sedekat-dekat hamba kepada Allah lagi sujud, ya, maka berdoalah kepada Allah, kan begitu di hadisnya. Nabi kasih jalan kalau orang masih mau doa. Tapi sujud yang sebenarnya masih perlu doa nggak? Nggak perlu lagi doa, sujud itu sudah di dalamnya doa, ya. Karena Nabi setiap kali memintakan syafaat kepada Allah untuk kita, Nabi sujud dulu. Jadi nanti di akhirat Bapak Ibu, Nabi itu makhluk paling sibuk. Dia nggak sempat mikirin diri sendiri, nggak sempat mikirin siapa-siapa dalam dirinya. Yang dipikirkan ummati, ummati, ummati. Setiap kali mau lewat itu ada datang orang cari, wahai Rasulullah bantulah kami, wahai Rasulullah bantulah kami. Di tangannya sudah ada daftar orang yang dia mau bantu. Itulah kekasih-kekasihnya, ulama-ulama pewaris ilmunya, mewarisi sifat-sifatnya. Tidak hanya mewarisi serban dan jenggotnya, tapi juga mewarisi karakter-karakter rahmatnya. Itu ditandain nama Rasulullah tuh. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara engkau nanti tahu bahwa itu adalah umatmu, sebanyak itu umat? Jawaban Nabi, aku mengetahuinya dari ghurran muhajjalin, dari pancaran bekas wudu. Wudu itu isinya apa? Cuci-cuci muka? Bukan. Wudu itu membersihkan zahir, mensucikan batin.
Sebagaimana Allah memandang kalbu manusia, maka di akhirat Nabi diizinkan memandang kalbu manusia. Ya. Kalau di dunia Nabi tahu, dikasih tahu isi hati orang, tapi nggak boleh berhukum. Itulah yang terjadi ketika ada orang bapak Khawarij datang, Nabi nggak bolehin bunuh, karena dia belum menunjukkan kekasarannya. Jadi kelompok ekstrim nih sekarang, kalau dia belum kasar, kita belum boleh main tangan, Pak. Belum boleh main tangkap. Tapi kalau dia sudah menyiapkan bom, mau membunuh, Masya Allah, itu boleh. Dan kita meridhoi kalau ada polisi, bagian tertentu di polisi melakukan itu. Itu penyelamatan bagi kita. Ya, penyelamatan bagi negara ini. Bapak mau nanti buat maulid di bom orang? Mau nggak nanti? Ya. Nah, maka kelompok-kelompok ini sekarang muncul itu diberangus oleh salah satu perangkat kepolisian. Kita doakan mereka supaya tetap tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Salat ada rasa di situ, ada rahasia. Zakat ada lagi rahasianya. Ada nggak di antara kita datang ke orang susah terus ngasih langsung? Ada nggak? Kalau ada, ngerasain nggak merindingnya waktu dia berdoa? Senangnya bukan main. Nanti cobain Pak ya. Jangan sombong ngundang-ngundang fakir miskin ke rumah. Saya itu paling nggak suka tuh ya. Mohon maaf Pak kalau pernah melakukan. Bapak belagu itu namanya. Dia udah miskin, udah yatim piatu, udah susah. Dia harus menghancurkan egonya lagi untuk datang ke rumah kita. Terus kita kasih amplop, belagu amat. Kayak bakal kaya selama-lamanya aja ya. Kalau benar mau ngasih, datang ke mereka atau ajak mereka kemana. Jangan bawa mereka ke rumah kita. Kecuali Bapak mau ajak mereka, yuk nginep sehari semalam di rumah saya. Rasain nikmati nih rumah gede gitu misalnya. Kalau gitu nggak apa-apa. Datang pengen sukses, minta doa, ngasihi cuma 500.000, pengen dunia akhirat, ya salam. Apalagi hafiz-hafiz Quran, cemen amat antum, mau cuma dibayar 500.000 terus khataman di situ, ya salam ya. Terlalu rendah itu Quran, khataman begitu. Kalau mau khataman, khataman aja ya. Jangan cuma dengan duit-duit segitu kemudian kita merusak waridnya. Jadi apa yang membuat zikir-zikir amalan ini terhambat? Jadi sir dari Allah mau turun, rahasia dari Allah mau masuk ke dalam kolbu, tapi terhalang. Karena di kolbu kita paling dalam, kita meniatkan amal itu bukan untuknya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ntar wiridan, udah ya, ijazah yang lama tuh simpen aja. Zikir biar kaya tuh simpen Pak. Apalagi zikir mahabbah, simpen udah, nggak usah. Zikir buat sakti, simpen, nggak usah lagi. Sekarang zikir yang biasa, lalu katakan, aku berniat menyebut Engkau ya Allah, karena Engkau layak disebut. Aku memujimu ya Allah, karena Engkau layak dipuji. Aku menyembahmu ya Allah, karena Engkau layak disembah, bukan karena aku pengen jadi kaya. Aku baca surah Al-Waqiahmu ya Allah, karena Engkau layak ayat-ayatmu dibaca, bukan karena pengen usahanya lancar. Bisa nggak begitu? Itu baru tasawuf. Jadi tasawuf itu bukan wiridan untuk sesuatu, ijazahan, mahar, bukan, itu bukan tasawuf. Itu pseudo tasawuf. Ya, tasawuf palsu. Tapi boleh nggak? Ya boleh, silakan. Cuma ta'ibtum, ta'ban, selamat lelah. Ya. Nih, ini saya kasih contoh Pak. Ini kan pengalaman saya sendiri. Saya baca surat tertentu, ayat tertentu dengan angka tertentu supaya saya dapat rezeki besok atau besoknya lagi. Udah selesai semua wiridannya ribuan, sampai nggak ngantuk-ngantuk, nggak tidur-tidur dan kita ngantuk-ngantuk. Ditunggu besok, nggak datang-datang batu rezeki. Capek kan?
capek. Padahal simpel aja, gak usah wiridan, besok bangun silaturahmi, datangin ahlinya, datangin orangnya, jadi. Ini malah pakai wiridan, nggak nyambung. Zikir itu senjatanya murid, betul. Tapi kalau orang sudah arif, senjatanya bukan wiridan, senjatanya kenalan, ma'rifat. Ya. Kan biasanya sering tuh datang ke kiai, Pak Kiai, ajarin dong doa supaya kaya gitu. Udahlah, itu nggak usah lagi ya. Pak Kiai, saya mau merantau nih, kasih dong doa penjagaan diri. Salah itu. Ya. Nggak enak itu, nggak enak. Ya. Ntar kalau bilang amarkan itu kita curiga terus sama orang. Bapak Ibu yang melakukan Allah, udah jam 9 ya. Ketika warid itu datang, kadang-kadang berefek. Ada orang tuh tiba-tiba rajin ibadah. Ada ketika datang sir itu dia nangis. Ada yang ketika datang rasa itu dia rindu. Nah, dan itu kita praktekin, Pak. Di sini nggak ada yang ikut talqin zikir kemarin ya. Kita ketika talqin zikir waktu di Ciputat, didik doang ngajinya. Nah, yang talqin di Ciputat, di dekat UIN. Pas syahadat ada yang merasakan sesuatu, tapi tidak merasakannya waktu baca Fatihah. Ada yang waktu Fatihah merasakan sesuatu, tapi tidak merasakannya saat istighfar. Ada yang menangis-nangis dalam istighfar, tapi kebingungan ketika baca Qul huwallahu ahad. Ada yang tersentuh baca kulhu, tapi dia bingung pada sholawat. Tapi rata-rata, Pak, di bab sholawat semuanya hanyut. Mau kolbu keras, kolbu lembut, semuanya hanyut karena merindukan Rasulullah SAW. Karena dalam sholawat itu ada keintiman kolbu dengan kekasih, yaitu Rasulullah SAW. Nah, semoga rasa itu muncul di kita. Nah, ada yang dia tenggelam, rasanya hanyut dalam sholawat. Kita ajak zikir, dia bingung. Karena dia masih asik dalam sholawat. Jadi itu beda-beda orang, beda-beda ahwal, beda-beda warid yang datang. Jadi saya sendiri menyaksikan dan merasakan bahwa itu nyata. Beda amal, beda bacaan, beda gerakan, beda aktivitas, beda rahasia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rahasia dalam sholat beda dengan zakat, beda dengan puasa, beda dengan haji, beda dengan umroh. Semoga yang hadir malam ini tidak lagi ibadah minta pahala. Amin. Semoga yang hadir malam ini tidak lagi beribadah pamrih. Amin. Bukan lagi karena pengen dapat surga, bukan lagi karena dijauhkan dari neraka, bukan lagi karena pengen dapat ketenangan dan kekhusyuan. Semoga yang hadir malam ini beribadah karena Allah layak disembah, karena Allah pantas dipuja-puji. Itulah ibadah yang mutlak. Orang inilah yang disebut oleh Allah abdi, hambaku. Kalau yang mencari ketenangan disebut hamba sakinah. Yang mencari khusyuk, abdul khusyuk. Yang cari popularitas, abdul syuhur. Yang nggak mau terkenal, abdul butun. Allah bukan yang begitu. Ya, kunu ibadallah. Jadilah hamba Allah yang mutlak. Barangkali ada 10 menit mau tanya jawab, silakan.